dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Kelas Karyawan NIM 19102041. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan teori pembangunan. Teori pembangunan ialah salah satu teori yang berkembang. Sesuai dengan namanya, teori ini bersumber pada aspek pembangunan. Disposisi teori pembangunan adalah proposisi bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi lokomotif untuk terwujudnya kesejahteraan sosial dan eskalasi politik. Untuk perkembangannya pula, walaupun teori pembangunan telah dikenal sejak lama, namun baru dijadikan suatu konsep dalam teori politik pada tahun 1950. Negara-negara yang perdana memprioritaskan stabilitas politik agar proses pembangunan dapat laksana, yaitu negara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Eropa Barat. Pada perkembangannya, teori pembangunan dijadikan agen oleh negara-negara maju untuk bekerja sama dalam ekonomi dan politik dengan negara-negara berkembang. Lazimnya, negara-negara kolonial pada masa peranglah yang menjadi negara yang lebih maju. Kemudian, pola pembangunan yang diajarkan oleh negara maju diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian negara berkembang. Terdapat pula teori yang berkembang dari teori pembangunan. Yang pertama, modernisasi, yang kedua, industrialisasi, dan yang ketiga, pertumbuhan. Negara yang mulanya berkembang, kemudian menjadi maju, dan kemudian mengalami modernisasi. Dan ada pula negara yang menjadi industrialisasi dengan memiliki industri-industri maju dan menjamur. Lalu, industrialisasi dan pertumbuhan sering disebut dengan 4 elemen. Yang pertama, dependensia. Yang kedua, world system. Yang ketiga, globalization. Yang keempat, economic development. Pada pemikiran krisis, harapan lain dari negara maju yaitu yang ingin bekerja sama dengan negara berkembang dalam konteks hubungan internasional pasca perang menjadi suatu perdebatan. Hal ini terjadi karena pemberian ekonomi atau bantuan ekonomi kepada negara-negara berkembang untuk pembangunannya dianggap bisa menciptakan suatu ketergantungan, yang mana penerapan teori ini bisa menjadi terwujudnya kolonialisme dan paralelisme yang baru. Dua aktor intelektual di balik teori pembangunan yaitu Rostow dan Lipset. Rostow menjadi peran penting dalam teori pembangunan. Rostow memaparkan pembangunan negara dari tradisional menuju modern terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu negara yang kondisi masyarakatnya tradisional. Tahap kedua yaitu negara yang kondisi masyarakatnya siap lepas landas. Yang ketiga, negara yang kondisi masyarakatnya lepas landas. Tahap keempat yaitu negara yang kondisi masyarakatnya menuju kedewasaan. Dan yang kelima ataupun yang terakhir yaitu negara yang kondisi masyarakatnya menuju masyarakat konsumsi. Lipset pula berpendapat bahwa beberapa faktor sosial dan organisasional diperlukan untuk menciptakan negara yang demokrasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.